Hi everyone, welcome to Om Brewok Stories. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Azad, keluaran tahun 2025. Film ini juga sebagai debut Ajay Devgan dan putranya Aman Devgan syuting di satu film. Film ini mengisahkan hubungan antara pemuda desa penjaga kuda dengan kuda legendaris yang dimiliki oleh pemimpin pemberontak yang sangat ditakuti kolonial Inggris. Dari hubungan persahabatan antar dua makhluk itulah malah mengubah hidup sang pemuda, yang mana dari pemuda miskin biasa menjadi pahlawan yang menyelamatkan seluruh warga desanya dari perbudakan. Belum lagi kisah cintanya ke gadis anak penguasa Lalim. So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 1920, seorang nenek menceritakan kisah kepahlawanan. Sang pahlawan menunggangin kuda legendaris hitam legam. Dengan mendarai kuda itu, dia pun berhasil menaklukkan pasukan Inggris. Mendengar cerita itu dari kecil, pemuda bernama Govind pun meminta neneknya berhenti bercerita. Kuda seperti yang diceritakan nenek itu cumalah legenda. Di saat itu Govind pun yakin suatu hari dia akan memiliki kudanya sendiri yang lebih gagah daripada kuda legenda itu. Namun ayahnya si Govind yang bernama Baj menyuruh si Govind bangun dari tidurnya. Mereka itu cuma rakyat miskin yang bekerja di kandang kuda milik tuan tanah. Tidak mungkin mereka bisa membeli seekor kuda. Keesokan harinya ketika bekerja, Govind dan teman-temannya melihat ada kuda baru yang dibeli tuan tanah. Kuda itu sangat bagus dan gagah. Govind pun berujar ke teman-temannya kalau suatu saat nanti dia pasti akan punya kuda yang jauh lebih gagah daripada kuda itu. Jelas saja Govind pun diketawain. Tak lama berselang ketika Govind sedang bekerja, dia melihat kuda yang tadi ditunggangi oleh putri tuan tanah yang bernama Janaki. Nggak seperti Om yang terkesima melihat kecantikannya si Janaki, Govind itu malah terkesima dengan keseksian kuda baru itu. Karena yang ditanyain kuda mulu, Janaki pun sedikit bete. Ada malaikat yang jatuh dari langit di depan matanya, yang dibahas malah kuda mulu. Gara-gara dihina sebagai tukang kuda sama si Janaki, teman-temannya si Govind pun malah menggoda si Govind. Sialnya, pas lagi membersihkan kuda, tuh bokong kuda malah ditaplok. Yang sialnya lagi kakinya si Govind itu nyantel, sehingga dia pun ikut ke bawah sama tuh kuda mahal. Melihat Govind yang sangat lihai menunggangi kuda, Janaki pun merasa sedikit kagum. Namun konsekuensinya sangat besar. Tuan tanah yang bernama Rai Bahadur sangat tidak suka ada orang rendahan seperti si Govind menunggangi kuda kesayangannya. Karena hal itu jugalah Govind pun dicambuk berkali-kali. Dan yang harus mencambuk si Govind adalah ayahnya sendiri. Melihat Govind yang dicambuk, Janaki mencoba membujuk ayahnya, tapi Bahadur itu tidak bergeming. Sialnya lagi, si Govind malah menganggap Janaki lah yang cepu dan melaporkan dia ke bapaknya. Setelah puas melihat si Govind disiksa, Bahadur memperbolehkan si Govind untuk dibebaskan. Ini juga sebagai pengingat untuk orang lain. Orang miskin seperti mereka jangan pernah bermimpi menaiki kuda yang sangat mahal. Tak lama berselang, Bahadur dan Janaki pun sampai di sebuah rumah gubernur jenderal Inggris yang bernama Lord Cumming. Diperlihatkan juga anak dari Lord Cumming yang bernama James Cumming. Selayaknya anak orang kaya, James ini terlihat manja dan pelolor. FYI aja nih ya, James itu udah dijodohkan dengan si Janaki. Tentu aja untuk memperkuat kekuasaan Bahadur di depan pejabat Inggris. Karena selain menjadi tuan tanah, Bahadur ini merupakan maklar budak yang akan dikirim kerja paksa di Afrika. Nah, di rumahnya, Govind pun diobati oleh adiknya si Nina. Sekujur tubuhnya si Govind remuk redam karena dicambuk puluhan kali. Baj pun meminta si Govind berhenti bermimpi memiliki kuda. Baru menaiki kuda saja, Govind sudah babak belur, apalagi memiliki kuda sendiri. Di saat yang bersamaan diperlihatkan iring-iringan pasukan Inggris dan polisi India yang mengawal para calon budak yang akan dikirim ke Afrika. Nah, dikala itu ada pemuda bernama Dokoit yang disuruh kabur oleh ayahnya. Awalnya si Dokoit itu menolak kabur seorang diri. Tapi kalau Dokoit tidak kabur sekarang, maka semua keturunan keluarga mereka akan mati di negeri orang. Nggak punya pilihan lain, Dokoit pun berlari sekuat tenaga. Di saat dia terjatuh di ngarai, Dokoit pun langsung dibekap oleh pasukan pemberontak. Rupanya pasukan pemberontak yang dipimpin oleh orang yang bernama Thakur berniat menyerang pasukan Inggris yang membawa budak-budak itu.
Singkat cerita, seluruh pasukan Inggris dan polisi Londo Ireng tewas dibantai oleh pasukan pemberontak. Melihat pasukan yang kocar-kacir, kapten pasukan Inggris pun mencoba melarikan diri. Tapi usahanya sia-sia. Dengan tendangan putar balik, kapten pasukan Inggris itu pun harus menggeledak. Nah, di saat itu Thakur pun membawa hidup-hidup tuh kapten. Thakur meminta si Ducoit membalaskan kematian ayahnya yang dibunuh oleh kapten itu. Nah, di lain sisi, kita diperlihatkan orang yang diseret sama kuda. Orang di atas kuda itu adalah Raj Bahadur, putra dari Rai Bahadur dan kakak lelaki dari si Janaki. Ternyata orang yang diseret itu kabur ketika hendak dikirim ke Afrika. Melihat kekejamannya si Raj, warga desa yang sebelumnya menolak untuk dipindahkan ke Afrika, akhirnya memilih pasrah untuk dijadikan budak ke Afrika. Nah, di dalam, Raj pun dikasih kabar soal penyerangan pemberontak bawahannya si Thakur yang membebaskan budak-budak yang akan dikirim ke Afrika. Karena jengkel itulah, Raj pun langsung mendatangi istrinya yang bernama Kesar. Dengan arogannya, Raj membuka roknya si Kesar untuk melihat kaki indahnya. FYI aja nih ya, walaupun mereka sepasang suami istri, tapi Kesar itu sama sekali tidak pernah mencintai Raj sedikit pun. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan sales gelang langganannya si Kesar datang ke rumah. Dikala situasi udah sepi, Jamal pun bertanya kapan jadwal pengiriman budak selanjutnya. Rupanya Jamal itu adalah pasukan pemberontak bawahannya si Thakur. Kesar sengaja sering memanggil si Jamal ke rumahnya untuk memberi informasi ke pasukan pemberontak. Hampir aja pembicaraan rahasia mereka diketahui oleh si Janaki. Nah, di lain sisi, diperlihatkan teman-temannya si Govind kembali menggoda si Govind yang masih dendam karena dipecutin kemarin. Tak lama kemudian, ada pengumuman kalau festival balap kuda Atkumba akan segera digelar. Semua orang yang memiliki kuda diperbolehkan mengikuti perlombaan itu. Pemenang pertama akan mendapatkan uang hadiah Rp11.000, uang yang sangat besar di tahun 20-an. Govind pun bertekad akan mengikuti lomba itu. Tapi si Govind kembali diejek sama teman-temannya karena memenangkan perlombaan itu adalah mimpinya si Govind dari kecil. Tapi apalah daya, kuda aja si Govind nggak punya. Mau ikutan naik apa? Naik anjing? Naik anjing apa naik anjing? Siang harinya, festival Holi pun digelar di desa. Semua orang pun bergembira sejenak dan melupakan kemiskinan mereka. Diperlihatkan juga Janaki yang ikut dalam festival itu. Karena terbawa suasana joget-joget, Govind pun malah ngoyel-ngoyel mukanya si Janaki pakai tepung warna. Ya, sekalian balas dendam lah karena dikira udah cepu. Jengkel dengan ini tukang kuda, Janaki pun langsung mendorong si Govind sampai ke jebur sumur. Merasa marah dan malu karena dihina, Govind pun langsung pergi meninggalkan festival. Nah, di saat bersembunyi di sebuah ngarai, Govind mendengar suara derap kaki kuda. Penasaran, Govind pun mengejar suara kuda itu. Dan dia pun melihat kuda hitam pekat nan gagah, sama seperti kuda legenda yang selalu diceritakan neneknya. Tak pelak, Govind pun mengikuti kuda hitam itu. Rupanya kuda itu milik pemimpin pemberontak, Thakur. Diperlihatkan juga kalau Thakur dan si Kesar itu duduk di bawah pohon. Kesar bertanya apakah Thakur itu masih mencintai dirinya. Tapi Thakur menjawab semua sudah masa lalu. Saat ini Kesar istri tuan tanah, sedangkan si Thakur pemimpin pemberontak. Cinta mereka itu tidak akan pernah bisa bersatu. Thakur juga meminta si Kesar berhenti memberi informasi soal pengiriman budak. Bila si Raj sampai tahu, maka nyawa Kesar akan dalam bahaya. Dan setelah itu, mereka pun berpisah. Gebleknya, si Govind itu malah mengejar si Thakur dan kuda hitamnya. Sialnya, Govind itu sempat kehilangan jejak, dan dia pun digebuk sama orang misterius sampai pingsan. Di sisi lain, Kesar pun pulang ke rumah dengan bersembunyi-sembunyi. Namun, dia pun langsung dicegat oleh si Raj. Raj itu tahu benar kalau Kesar itu menemui si Thakur. Raj mengancam akan membunuh si Kesar kalau dia berani menemui si Thakur lagi. Tapi Kesar berkata, "Aku memang bersedia dinikahi olehmu, tapi aku tidak pernah bilang aku akan mencintaimu." Mendengar itu, Raj pun berujar dia tidak akan membunuh si Kesar, tapi Raj akan mengambil sesuatu yang berharga bagi si Kesar. Beberapa jam kemudian, Govind pun dibangunin oleh pasukan pemberontak. Pasukan pemberontak pun bertanya kenapa si Govind mengikuti komandan mereka. Govind disuruh mengaku dia itu mata-mata Inggris atau polisi India. Namun Govind berujar dia tidak mengikuti si Thakur, dia hanya mengikuti kuda hitam yang ditunggangi oleh si Thakur. Sialnya lagi, Govind itu malah keceplosan bilang kalau dia itu pernah melihat si Jamal di rumahnya si Bahadur.
yang membuat semua orang pun tambah yakin kalau Govit ini mata-mata bahadur. Untungnya si Thakur menghentikan anak buahnya. Thakur percaya kalau Govit itu tidak punya niat buruk, dan dia pun cuma datang hanya untuk melihat kuda kesayangannya yang bernama Azad. Govit pun berkata dia baru pertama kali melihat kuda yang begitu gagah seperti kuda dalam legenda. Govit sangat ingin menaiki kuda itu. Melihat si Govit ngomong kayak gitu, Thakur mempersilahkan si Govit bila ingin menunggangi si Azad. Jelas aja Govit yang percaya diri ini pun langsung ingin mencoba menunggangi si Azad. Tapi apalah daya, kuda itu jauh lebih cerdas daripada si Govit. Dia itu nggak sudi disentuh oleh si Govit yang merupakan orang asing. Tapi dengan sekali panggilan, Azad pun langsung menghampiri tuannya. Thakur juga berkata, jangan pernah bermimpi menunggangi si Azad. Seumur hidupnya tidak ada orang lain yang pernah menunggangi Azad kecuali si Thakur. Karena dirasa tidak berbahaya, Govit pun malah diajak makan sama pasukan pemberontak. Dia juga menceritakan kisahnya yang kabur karena unyak-unyak muka majikannya. Kalau dia pulang sekarang, pasti dia akan dicambuk lagi. Govit memohon agar dia bisa bergabung dengan pasukan pemberontak saja. Seenggaknya sampai kondisi kondusif. Lah, gabung pasukan pemberontak udah kayak anak magang aja. Yang paling penting, Govit itu berniat membuktikan kalau dia bisa menjinakkan kuda sombong si Azad. Kuda kok minum ciu dong, kuda pemabuk ini mah. Setelah beristirahat, Thakur pun meminta semua orang untuk kembali bergerak. Ratan bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap si Govit. Si Thakur malah memasrahkan si Govit kepada si Rajan. Lah, malah dipasrahin anak bangor. Nah, di lain sisi, Baj dan Sinani merasa khawatir karena Govit itu belum pulang juga. Mereka itu sudah mencari di sekitar desa, tapi keberadaan si Govit itu tidak diketahui. Sebelum lanjut, Om terima kasih dulu nih untuk semua yang udah ngirim Om super thanks. Kak Nur Rahman 2607 dari Indonesia, Kak Emi Simanjuntak dari Singapura, dan Oci Bani Switi dari Singapura juga. Semoga rezeki kalian dilimpahkan. Terus kalau ada yang mau traktir Om kopi, bisa juga dengan super thanks juga ya kayak mereka. Terima kasih sekali. Lanjut deh. Nah, ketika bapak dan adiknya Puyang nyariin si Govit itu malah mabuk sambil ngimpi joget gendal-gendel. Ngebayangin Janaki joget untuknya. Tarik mang. Malam harinya, rombongan pun bersiap-siap untuk pergi. Nah, di saat itu, Ratan disuruh membawa si Govit bersamanya. Thakur itu sudah setuju Govit boleh bergabung dengan pasukan pemberontak. Nah, dikala itu, Govit bertanya kenapa si Azad itu sangat sombong dan hanya menurut kepada si Thakur. Ratan akhirnya menceritakan kisahnya si Azad dan si Thakur. Dulu, Thakur itu merupakan seorang petani biasa di desa. Ketika dia menjual hasil panennya, Thakur mendengar suara rintihan kuda. Penasaran dengan hal itu, Thakur mencoba mengecek. Rupanya ada seekor kuda yang baru saja melahirkan, tapi kuda itu dipaksa untuk bekerja kembali oleh pasukan Inggris. Mendengar suara rintihan kuda yang baru lahir itu, komandan pasukan Inggris pun merasa terganggu. Dia pun langsung mengeluarkan pistolnya untuk menembak tuh bayi kuda. Melihat itu, Thakur pun tidak tega dan memohon agar bayi kuda itu tidak dibunuh. Thakur juga bersedia membeli bayi kuda yang lahir prematur itu dari pasukan Inggris. Setelah dibujuk sedemikian rupa, akhirnya tuh kuda boleh dibeli oleh si Thakur. Semenjak saat itulah nama bayi kuda itu adalah Azad. Konon katanya mereka berdua itu sudah selayaknya ayah dan anak. Kemana ada Thakur, di sana pasti ada si Azad. Lambat laun, Azad pun tumbuh menjadi kuda yang sangat gagah dan perkasa. Bahkan karena selalu bersama si Thakur, kecerdasannya si Azad bisa dibilang di atas rata-rata kecerdasan kuda biasa. Dipercayai Azad bisa mengerti bahasa manusia. Itulah kenapa Azad hanya tunduk sama si Thakur, karena memang Thakurlah yang mengerti si Azad luar dan dalam. Nah, karena kesukaannya terhadap kuda, Govit pun disuruh menjadi penjaga kuda pasukan pemberontak. Bangkainya, Govit itu malah menggoda si Azad dengan cara memanjakan kuda lain di depannya si Azad. Masa iya sih nggak mau dilus-lus kayak gini? Aruki dong. Ya, kuda bisa cemburu gitu ya? Belum lagi Govit ngasih makan kuda kurus itu dengan rumput segar. Ya kali enakan makan rumput segar daripada jerami kering, ya kan? Govit pun memberi tawaran
Azad bakal dikasih rumput segar kalau mau ditunggangin sama si Govid. Jelas saja Azad langsung ngamuk lah. Thakur yang melihat itu memperingatkan si Govid jangan bermimpi menunggangi si Azad selama dia masih hidup. Siang harinya Govid pun panggil oleh si Thakur. Karena Govid sangat menyukai kuda, Thakur memberikan kuda muda untuk si Govid. Lah, pengennya naik kuda legenda malah dikasih kuda bocil, tapi ya wis lah lumayan. Nah, di lain sisi diperlihatkan Siraj yang berlatih dengan kudanya. Di samping lapangan kuda juga diperlihatkan James yang berbincang dengan si Janaki. James yang tahu kalau mau diadakan lomba balapan kuda, dengan sombongnya ingin mengikuti lomba itu juga. James berkata asalkan kudanya hebat, dia pasti dengan mudah bisa memenangkan perlombaan itu. Nah, di kala itu Bahadur pun dipanggil Lord Coming. Lord Coming ingin Bahadur mengatur pengiriman budak lagi ke Afrika. Inggris baru saja membuka perkebunan gula di Afrika Selatan dan membutuhkan banyak pekerja. Bahadur pun sedikit bingung karena hampir seluruh warganya sudah dikirim ke Afrika. Kalau mereka terus mengirim budak ke luar negeri, maka pertanian di wilayahnya akan terbengkalai. Tapi Lord Coming mengancam akan membatalkan pertunangan James dan si Janaki bila Bahadur tidak bisa menyanggupin permintaannya si Coming. Kembali lagi ke Govid. Setelah beberapa hari mengikuti Thakur, Govid pun tambah yakin kalau pilihannya itu tepat. Nah, untuk membuktikan totalitasnya si Govid itu dites bela dirinya. Belum udah dibanting, cok. Oh, diketawain kuda dong. Jengkel diketawain sama kuda, Govid pun berhasil mengalahkan si biru. Di sana, Govid pun bertanya ke biru. Govid itu penasaran kenapa Thakur yang dulu seorang petani biasa menjadi ketua pemberontak. Biru pun menceritakan kisah sedihnya si Thakur. Dulu Thakur dan Kesar merupakan sepasang kekasih. Mereka itu saling mencintai selayaknya Rama dan Sinta. Tapi suatu hari, Raj melihat kecantikannya si Kesar. Dia pun ingin memiliki Kesar sepenuhnya. Jelas saja Kesar menolak mentah-mentah. Karena penasaran, Raj pun mengikuti si Kesar ke rumah. Dan dia melihat kalau si Kesar itu memiliki kekasih. Nggak terima melihat itu, Raj pun langsung menyeret si Thakur dengan kudanya. Thakur juga dicambukin berkali-kali tanpa tahu apa kesalahannya. Di saat itu juga, ayahnya si Kesar disuruh menghadap si Bahadur. Bahadur mengancam akan menghancurkan Kesar bila si Kesar tidak mau menikah dengan si Raj. Karena hal itulah Kesar pun dinikahkan dengan si Raj. Nah, menyadari tuannya sedang disiksa, Azad mendobrak pagar dan mencoba menyelamatkan tuannya. Semenjak saat itu, Thakur pun menjadi pemberontak. Selain ingin membalas dendam ke keluarga Bahadur, Raj juga tidak ingin melihat rakyat India menjadi budak di negara orang. Tak lama kemudian ada informasi yang ngasih tahu kalau akan ada pengiriman budak lagi. Mendapatkan informasi itu, Thakur pun langsung menyusun rencana untuk menyerang pengiriman itu. Setelah meminta restu pendeta bisu, para pasukan pemberontak pun bersiap untuk menyerang. Govid pun ingin ikut berperang juga. Dia ingin mengikuti Thakur kemanapun Thakur pergi. Aslinya si Thakur itu melarang si Govid untuk ikut berperang. Tapi si Govid tetap aja mengeyel. Singkat cerita, pasukan pemberontak pun melakukan penyerangan. Tapi sialnya, rombongan itu cuman kamuflase. Di dalam pedati berisi pasukan Inggris dengan senjata lengkap dan canggih. Bahkan ada yang membawa senapan mesin. Sialnya lagi, Ratan yang sangat dipercaya oleh si Thakur malah berkhianat. Karena sudah terdesak, Thakur pun mencoba menyelamatkan si Govind. Setelah berhasil melarikan diri, Govid itu merasa amat kesal karena pengkhianatannya si Rajan. Di titik itu, Govid pun melihat darah di bajunya. Padahal dia itu tidak terluka. Rupanya Thakur terkena tembakan dan terluka parah. Sadar sudah tidak bisa bertahan lagi, Thakur meminta si Govind menjaga si Azad. Thakur mengakui kalau Govind lah satu-satunya orang yang bisa menjaga si Azad. Dan setelah itu, Thakur pun menghembuskan napas terakhirnya. Melihat masternya meninggal, Azad pun langsung mengamuk. Azad tidak bisa menerima bila Thakur meninggalkan dirinya. Melihat si Azad tidak mau pergi dari sisi Thakur, Govid pun mencoba menemani si Azad sampai dia puas. Sialnya, di malam hari ada kawanan hena yang mencium bau darah. Emang ada hena di India?
Ambulah, intinya sih kawanan Hena itu pun langsung menyerang. Nggak mau jasad Tagor jadi makanan hewan buas itu, Govind dan si Azad pun bersatu mengusir kawanan Hena-Hena nakal itu. Karena hal itu jugalah Azad yang sebelumnya tidak mempercayai si Govind jadi sedikit mempercayai si Govind. Keesokan paginya, Govind pun mengkremasi jasadnya si Tagor. Azad juga melepas kepergian masternya dengan cara bersujud. Nah, di lain sisi diperlihatkan si Ratan yang mendatangi Raj yang sedang memimpin doa. Rupanya pengkhianatan Ratan dan pembunuhannya si Tagor semua rencana si Raj sedari awal. Melihat Ratan bersama si Raj, hati Kaisar pun merasa tidak tenang. Dan benar saja, sore harinya Kaisar mendengar suara si Azad. Tapi yang berada di sebelahnya bukanlah si Tagor, melainkan si Govind. Dengan hati yang sedih, Kaisar menerima abu kremasiannya si Tagor. Nah, tidak langsung pulang, Govind itu malah berniat menemui si Janaki di kamarnya. Govind itu ingin membuktikan, ini Mbak Janaki kok, aduh udahlah, om malah nggak fokus. Intinya sih Govind ingin membuktikan kalau dia itu bisa bertahan walaupun dia tidak jadi tukang kuda lagi. Sekarang dia adalah pemberontak yang akan melawan keluarganya si Janaki. Bukannya takut, Janaki itu malah khawatir karena semenjak kecebur sumur, Govind itu hilang seperti ditelan bumi. Lah, dikhawatirin sama si Janaki, si Govind pun langsung kelepek-kelepek lah. Niat awalnya pengen menyombongkan diri malah berubah jadi rasa mak dek-dek-dek ser. Setelah dari rumahnya si Janaki, Govind pun berniat membawa si Azad ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Nani pun langsung marah-marah ke kakaknya karena Govind itu hilang selama beberapa hari. Bas juga sudah mengira kehilangan putra satu-satunya. Setelah kangen-kangenannya itu, Govind pun berkata kalau dia itu tidak pulang sendirian. Dan benar aja, melihat kuda hitam legam yang sangat gagah, Bas pun mengira kalau si Govind itu mencuri kuda itu. Walaupun sudah dijelaskan kalau si Azad sekarang menjadi tanggung jawabnya, namun si Bas tetap aja menyuruh si Govind menyerahkan kuda itu ke polisi atau pasukan Inggris saja. Bagaimanapun juga itu kuda milik ketua pemberontak. Bisa-bisa malah mereka lah yang kena getahnya. Kalau emang si Govind pengen menjaga tuh kuda, silahkan, tapi jangan pernah membawa kuda itu kembali ke rumah. Ya udah deh, Govind pun setuju. Namun malam ini dia memohon diperbolehkan bermalam di rumah. Karena nggak punya kandang kuda, Azad pun malah dimasukin ke dalam rumah. Mana ini kuda ngentutan lagi. Belum lagi itu kuda laknat pengen ngembat botol Amer. Kuda kok mabukan. Yang paling parah, ini kuda malah duduk di kasur keluarganya si Govind. Ada gitu ya kuda modelan kayak gini. Keesokan harinya, Govind pun membawa si Azad ke kuil pendeta bisu. Govind menjelaskan situasi yang terjadi dan memohon agar mereka berdua bisa tinggal di kuil itu. Pendeta bisu itu pun memperbolehkan mereka tinggal. Benar saja, pas melihat kandang kuda, Azad pun langsung girang bukan kepayang. Tapi si Azad itu nggak terima kalau si Govind juga ikut tidur di kandang itu. Pokoknya itu kandang punya Azad seorang, sekuda. Siang harinya, Govind pun mendatangi kandang kuda milik si Bahadur. Dia meminta sedikit jerami untuk makannya si Azad. Namun ayahnya menolak mentah-mentah. Siapa suruh miara kuda sombong itu? Govind pun disuruh mencari makan tuh kuda sombong sendiri. Nggak hilang ide, Govind pun datang ke pasar dan memesan beberapa bahan makanan untuk kudanya. Tapi tagihannya disuruh kirim ke Bahadur. Di saat nipu itu, nggak sengaja Janaki lewat. Janaki pun penasaran kenapa nama keluarganya disebut-sebut. Ternyata kerjaan Govind itu udah berubah-berubah terus ya. Dari tukang kuda, pemberontak, dan sekarang penipu dan pencuri. Berhubung si Govind lagi kepepet, Janaki pun akan memberikan semua pakan kuda yang Govind mau, asalkan si Govind itu mau tanding balap kuda bersama si Janaki. Aslinya si Janaki itu sangat pengen ikut festival balap kuda, tapi seorang wanita seperti dia sangat dilarang mengikuti perlombaan itu. Kalau Govind berhasil mengalahkannya, maka semua kebutuhannya si Govind akan Janaki tanggung. Merasa ditantang, Govind pun akhirnya setuju. Singkat cerita, Govind pun kembali ke kandang kuda dan ngasih makan si Azad. Tapi makanan yang sudah susah payah Govind dapatkan malah ditolak mentah-mentah sama si Azad. Ya emang sih ya, mereka itu masih dalam masa berduka. Tapi yang mbok makan dikit. Govind juga memohon kalau besok mereka harus balapan lari sama si Janaki. Jangan sampai Azad mempermalukan dia di depan tuh cewek sombong tapi cantik. Keesokan harinya, Janaki dan si Govind pun bertemu di bawah pohon. Janaki itu kagum ketika melihat kuda milik si Govind yang sangat gagah dan perkasa. Pas mau lomba, kembali lagi Govind memohon sama tuh kuda. Tolong jangan permalukan aku di depan Janaki ya. Lah, belum si Govind udah kecengkang gara-gara si Azad bangke. Diketawain cewek cantik lah. Karena kegoblokannya si Azad, Govind pun curhat
dia tuh bingung kenapa si Azad itu nggak mau makan dan tuh kuda nggak mau nurut sama dia. Ketika diceritain kalau si Azad itu tukang mabuk, Janaki pun menyarankan agar makanan si Azad dicampur sama arak biar dia mau makan. Ternyata benar, pas di kandang Azad kuda sesat itu pun mau makan ketika makanannya dicampur arak. Nah, ngerasain kuda udah mulai tenang, Govind pun mencoba menaiki si Azad, tapi ini kuda emang somplak, dia itu malah ogah dipasangin pelana. Dengan marah, Govind pun kembali menemui si Janaki. Semua yang sudah disaranin sama si Janaki udah dilakukan, bahkan si Govind mencoba menjadi sahabatnya si Azad. Tapi itu kuda emang terlalu sombong. Janaki pun menjelaskan kalau kuda seperkasa Azad itu tidak butuh sosok teman. Dia membutuhkan sosok master, seseorang yang bisa menjadi sosok yang sangat dia hormati, sosok yang menyayangi dia luar dan dalam. Mendengar perkataannya si Janaki, Govind pun berkata, itu seperti mengingatkanku ke seseorang. Lah, kok kegeeran malah si Janaki ya? Wah ini nih, gerak-gerak cinta udah mulai membara kie. Setelah pulang ke kandang, Govind pun langsung marahin kuda sombongnya yang lagi rebahan santuy. Mulai sekarang Govind adalah masternya dan Azad harus mengikuti semua perintahnya. Govind juga membantingkan di Amer yang biasa diminum sama si Azad. Ya ini kuda pun langsung tantrum lah. Berkali-kali Govind mencoba menaruh pelana di tubuhnya si Azad, tapi Azadnya emoh. Sampai di titik Govind mengelus-ngelus kepalanya si Azad seperti yang dilakukan oleh Thakur. Dan cara itu pun berhasil. Oh, kuda babi, cuman ngeprang doang ini bangke. Alhasil seharian penuh Govind pun jatuh dari kuda yang membuat dia udah patah semangat. Tapi di malam harinya ketika si Govind pules bobo, dia dibangunkan oleh si Azad. Aneh bin ajaibnya, Azad itu bisa merasakan kesedihannya si Govind. Dia pun langsung mau ditunggangi oleh si Govind keesokan harinya. Tentu aja Govind langsung pamer ke Janaki lah. Dikala itu Janaki juga menyarankan si Govind mengikuti festival balap kuda. Bersama si Azad, Janaki yakin kalau si Govind dengan mudah bisa memenangkan perlombaan itu. Govind pun bisa memenangkan banyak hati ketika memenangkan perlombaan itu. Namun Govind berkata kalau dia tidak perlu memenangkan banyak hati, cukup satu hati saja yang harus dia menangkan. Hati yang spesial. Aduh, siapa tuh? Si Janaki GR lah. Ya hatinya si Azad lah. Govind kan bego. Dia tuh gak peka kalau cewek cantik di depannya itu juga jatuh cinta sama si Govind. Nah, semenjak hari itu, Janaki dan si Govind sering memadu kasih jalan-jalan bersama kuda-kuda mereka, asoy. Sampai di suatu saat, pas mereka berdua berkuda bersama, gak sengaja James melihat mereka berdua. Perhatian James pun langsung tertuju ke kuda milik si Govind. James sangat ingin memiliki kuda gagah itu. Tentu aja Govind tidak berniat menjual Azad ke siapapun. Tapi si James terus saja memaksa. Biar ini anak manja mundur, Govind memberi harga yang gak masuk akal, 11.000 rupiah. Namun James yang orang tajir melintir langsung mengiyakan harga itu. Lah, langsung ditinggal. Ya, James langsung tantrum lah. Siang harinya, Baj pun dipanggil Bahadur, yang intinya James sangat ingin kuda yang dimiliki oleh si Govind. Kalau James gak mendapat apa yang dia inginkan, semua orang di wilayah ini akan dapat bahaya. Namun si Baj juga tidak tahu kemana si Govind pergi. Sudah beberapa hari dia minggat dan tidak pulang ke rumah. Sore harinya, Nani pun berlari dengan kendal. Nani memberitahu kalau tetua desa memanggil si Govind. Setelah mendengar situasinya, Govind pun langsung cus menuju desa. Sedangkan di desa diadakan rapat parlemen yang membahas kuda milik si Govind. Kalau kuda itu nggak diserahkan ke pihak Inggris, mereka semua akan dikirim jadi budak ke Afrika. Tapi kalau tuh kuda dikasihkan ke Inggris, maka mereka akan dapat uang yang sangat banyak, cukup untuk menebus tanah mereka yang disita tuan tanah. Ketika Govind sampai, dia tidak terima kalau kudanya dijual ke Inggris. Kuda ini miliknya dan tidak akan pernah berpisah tangan. Govind berujar kalau dia akan mengikuti festival balap kuda. Hadiahnya akan dia sumbangkan ke desa untuk membayar hutang-hutang mereka. Govind berjanji akan memenangkan perlombaan itu. Tak lama berselang, warga desa pun mendatangi Bahadur. Mereka meminta Bahadur mendaftarkan si Govind dan si Azad ke perlombaan kuda. Singkat cerita, Bahadur pun setuju mengikut sertakan si Govind ke dalam lomba. Tapi dengan syarat, bila Govind berhasil menjuarai lomba itu, seluruh hutang warga desa akan Bahadur anggap lunas. Tapi bila Govind kalah, maka seluruh warga desa akan dikirim untuk menjadi budak di Afrika Selatan. Setelah warga desa pergi, Bahadur pun menyuruh Siraj melakukan apapun agar Govind dan si Azad tidak bisa mengikuti perlombaan itu. Untungnya pembicaraan itu pun didengar oleh si Janaki. Keesokan harinya ketika Nani hendak berbelanja di pasar, penjual sayur enggan menjual barangnya ke Nani. Karena dia tahu Nani itu adik dari si Govind yang tidak ingin mengikuti perintah Inggris. Tapi tiba-tiba datanglah si Ratan yang berpura-pura membela si Nani.
Dia juga bilang kalau Govind merupakan sahabatnya dari pasukan pemberontak. Sialnya, gara-gara tertipu muslihatnya si Ratan, lokasi Govind dan Azad pun berhasil ditemukan. Nggak pakai lama, Ratan pun mendatangi kandangnya si Azad. Sadar putranya sedang tidak ada di kandang, Baj pun mencoba menghalau para pengkhianat itu. Tapi apalah daya, Baj cuma bapak-bapak lemah yang nggak bisa berantem. Di lain sisi, ketika makan siang, Janaki akhirnya memberanikan diri bilang unek-uneknya. Dia itu nggak menyangka keluarga terhormat seperti mereka melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Apakah sebegitu takutnya mereka terhadap tukang kuda yang mereka anggap sebagai orang miskin dan lemah? Di lain sisi diperlihatkan kalau si Azad mengamuk di tempatnya si James. Karena ini kuda tidak mau menurut, James pun malah pengen membunuh tuh kuda. Untungnya Janaki datang tepat waktu. Dia memohon ke James untuk memberikan waktu tuh kuda agar bisa dijinakan. Di saat yang bersamaan, Govind pun pulang ke kuil dan melihat ayahnya yang sudah sakratul maut. Melihat perbuatan orang-orang berkuasa itu, Baj pun meminta si Govind mengambil kembali si Azad dan memenangkan perlombaan kuda agar mereka bisa tahu penderitaan rakyat kecil. Sialnya, dengan emosi, Govind itu malah datang ke rumahnya si Bahadur. Jelas saja dia pun langsung ditangkap dan disiksa habis-habisan. Dari dalam, Janaki pun tidak bisa menahan rasa sakitnya. Orang yang dia cintai disiksa seperti itu. Kesar pun menyuruh si Janaki untuk bersabar. Bila Janaki ingin menyelamatkan si Govind, tunggu sampai malam tiba, sampai sudah tidak ada orang lagi yang bisa melihat. Malam harinya, Janaki pun menyelamatkan si Govind. Dengan susah payah, Janaki mengikat si Govind dan membawanya pergi dari rumahnya. Di tengah jalan, Govind pun siuman. Rupanya Janaki sengaja mengambil rute itu untuk menunjukkan kalau Azad sedang dibawa pergi melalui sungai. Nggak pakai mikir, Govind pun langsung melompat untuk menyelamatkan si Azad. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil melarikan diri. Siang harinya, acara balap kuda pun digelar. Semua warga desa pun harap-harap cemas kenapa si Govind belum juga kelihatan. Namun seketika, semua orang pun bersorak bergembira karena Govind datang bersama si Azad. Bangkainya, Bahadur malah menyuruh Lord Kuming menangkap si Govind karena Govind itu merupakan pasukan pemberontak. Di titik ini, warga desa pun udah gak mau bersabar lagi. Mereka pun menceritakan syarat yang diberikan oleh Bahadur jikalau Govind bisa memenangkan perlombaan. Mereka juga menceritakan aksi curang Bahadur yang mencoba menggagalkan Govind dan Azad ikut lomba. Walaupun Lord Komeng itu brengsek, tapi dia menjunjung tinggi perjanjian yang telah dibuat. Azad dan si Govind pun diperbolehkan untuk ikut lomba. Sebelum tanding, Kesar pun mendatangi si Govind dan memberikan surban milik si Thakur kepada si Govind. Dia berharap kuda milik Thakur itu bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat India. Bangkainya, pas mau memulai lomba, Raj kembali curang. Dia menyayat tubuhnya si Azad sampai Azad merintih kesakitan. Dikala itu, Govind memohon kepada Azad. Nyawa seluruh warga desa tergantung kepada si Azad. Melihat Govind yang menangis, Azad pun mengingat kenangannya bersama si Thakur. Tak pelak, Azad pun langsung meminta si Govind naik ke punggungnya, dan dia pun langsung ngegas mengejar semua kuda-kuda yang lain. Dengan kecepatan dewa, Azad berhasil menyusul rombongan kuda di depannya. Bahkan si Govind berhasil membuat si James anak manja kejungkal dari kuda. Tapi perbuatan curang si Raj itu belum selesai. Ratan diperintahkan untuk membuat si Govind kalah. Tapi Govind itu tidak mau menyerah begitu saja. Alhasil si pengkhianat ini pun terjatuh, yang membuat kepalanya kebentur batu hingga tewas. Singkat cerita, Azad pun berhasil menyusul sampai ke posisi kedua. Nggak mau kalah begitu aja, Govind duel one by one bersama si Raj dari atas kuda. Namun di sisa-sisa balapan, Govind mengeluarkan jurus tendangan putar walik yang membuatnya bisa menjuarai kejuaraan balap kuda itu. Di akhir film, nenek pun berbicara ke Bahadur. Cucuku telah berhasil menjuarai perlombaan ini. Sesuai perjanjian, semua hutang warga desa dianggap lunas. Dan mulai saat ini, Bahadur tidak punya hak untuk mengatur-ngatur mereka lagi. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om, bisa dengan super thanks juga ya. Om bakal terima kasih banget.
So, terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan biar milatihin.